Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Wahdaniyat artinya asa zat Allah, asa sifat Allah, asa perbuatan Allah. Dan alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita mulai mengetahui dan mudah-mudahan memahami serta kawa ma'amalakan sedikit demi sedikit bahwa Allah adalah Tuhan kita. Hanya Allah yang memberi bakas, hanya Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Namun Allahnya itu tadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Kita beribadat, sebelum beribadat hadirkanlah dulu ingatan itu tadi, agar kita menghendaki kepada yang kita hadirkan itu tadi, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang lawan Tuhan. Tuhan yang kita datangi tadi segala-galanya. Orangnya Tuhan. Dan sidin itu kawa memberi bakas. Sidin itu nang ampunnya segala-galanya. Kita datang ke sana. Kita sudah dari pemulaan belajar semalam kada kawaba apa-apa. Lantaran kada kawaba apa-apa, kita datang kepada Allah dengan modal satu, menuju lawan Tuhan, hendak Tuhan. Tuhan tadi pangnang kita kehendaki. Kadada terpikir hendak nang lain, karena sesuatu nang luar biasa, nang berharga, nang kawa kita andalakan tuh Tuhan. Lain pada Tuhan itu kadada nang kawa diandalakan, kada kawa diharap-harap. Jadi hendaknya nih hati hendak lawan Tuhan. Lalu nang kita kehendaki, Tuhan tadi berharap kita supaya sidin itu ridho dengan kita. Ridho, senang dengan kita. Nah, Allah tadi datang kita ke sana, harapan kita Allah Ta'ala menolongi, membantu. Jadi mulai takbir sampai salam kita tuh modal besurong diri. Ujarnya kitab Ibtiqar, ujarnya kitab zillah, merasa hina, artinya kadada bisi modal apa-apa. Datangnya lawan Tuhan, disuruh Tuhan takbir, mintalah mengaku ulun kada kawa Tuhan jadi ulun parlu banar pian tulungi, tolong banar. Lalu Allahu Akbar, kawannya mengangkat tangan, kawannya membaca Allahu Akbar adalah anugerah dan rahmat daripada Allah. Paham nggak? Paham nggak dulu? Artinya kada kita itu Allah yang maulahakan. Berarti takbir itu rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau ini kebaikan Tuhan, berarti nang baik siapa? Nah, paham nggak? Paham nggak? Kita ini datang lawan Tuhan modal zillah wal ibtiqar. Jangan model koyok. Kawajan ndak lihai aja, biasa aja sudah. Jangan. Tetap setiap saat minta bantuan dan minta tulungi Allah. Kenapa gerang? Karena kita zillah kedadan yang diandalkan.
Karena nangkawa dan segala-galanya itu sudah pinandu kita Allah, zat yang bersifat wahdaniyah. 7 Allah, paraki Allah. Paham nggak? Lalu Allah tadi menurunkan, maulahakan rahmat, bentuknya takbir. Allahu Akbar, baca doa iftitah, itu pun ulahan dan rahmat dari Allah. Paham nggak? Paham nggak dulu? Hah? Hah? Nah, rahmat itu dari awal bersambung sampai sekarang. Pemulaan rahmat yang diulah oleh Allah dinamakan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jempang anu buku lawan pulpen nikam tuh. Di kamera lah anu jangan muha kunang di kamera. Nah, ini kertas-kertas kosong ya kan? Aku umpama Allah Ta'ala, umpama, ini umpama, lalu kutulis pemulaan titik. Nah, para kipang lagi sedikit kamera tuh, nah kabur kah? Nah titik inilah awal rahmat nang diolah oleh Allah yang dinamakan dengan Nur Nabi Muhammad. Lalu titik tadi berbentuk A. Asalnya apa? Aneh. Titik. Jadi titik ini bersambung. Rahmat Allah kepada Nabi Muhammad itu bersambung. Nah, jadi waktu titik bentuk A, waktu ikam melihat A kada lupa lawan titik, karena A ini asalnya adalah titik. Dan waktu titik itu kawa melihat A, B, C. Kenapa? Karena titik ini bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C. Waktu mencengangi titik ini sudah tersimpun semenyaan huruf-huruf. Misalnya A sampai apa? Z lah. Nah, A sampai Z, Ahmad Juhdi. Nah, ini tersimpan sudah di sini, di dalam sini, di dalam titik. Nah, diolah A, diolah B, semenyaan asalnya adalah titik. Paham nggak dulu tak? Paham nggak? Nah, Allah itu selalu memberikan rahmatnya kepada Nur Nabi Muhammad. Berarti kita harus tahu di diri bahwa kita ini jaka kada berkat Nabi Muhammad kada berbentuk. Kada berbentuk. Jadi titik nih pangmulah asal bentuk. Ada nang jadi A, ada nang jadi B, ada nang jadi C, ada nang jadi D, dan seterusnya. Ada nang jadi mikrofon, ada nang jadi mesigit, ada nang jadi manusia, ada nang jadi ini, jadi ini, jadi ini. Semenyaannya awalnya adalah istilah bahasa titik. Titik itu ibarat dari Nur Nabi Muhammad. Maka dari karena itu huruf ba dalam bismillah terkandung maknanya dalam titiknya. Titiknya itu ialah nuqtatul wujud al-mustamir bi kulli mawjud. Titik yang bersambung, nuqtatul wujud al-mustamir, bersambung. Jadi dari awal Tuhan mengolah Nur Muhammad itu berkembang.
kembang sampai wihid. Berarti kita telah menyadari semuanyaan yang ada ini adalah kehebatan, keistimewaan, kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jelas? Ngerti? Nah, berarti ikam hendak takbir. Takbir ini adalah ulahan Allah. Allah maulah kepada Nur Muhammad. Ya kah? Arti maulah menambahi rahmat yang sudah ada. Titik ini sudah ada. Diulah A. Nah, ini tambahan A nenek dari titik. Jujur kah? Nah, supaya ani mencungol ikam bepadah lawan Tuhan. Sholli ala Muhammad. Paham? Paham? Minta lawan Tuhan, ya Allah tambahiakan lagi rahmat pian. Asalnya titik menjadi A, asalnya titik menjadi B, asalnya kada kawa takbir menjadi K. Berarti Allah mengabulkan takbir kita ini dengan berkat Rasulullah. Berarti Allah maulahakan takbir kita ini sebab Rasulullah. Mudahan paham. Jelas sejakah? Hah? Nah, jadi binuqtatid dairah al-musyirah lil wahdatil katsirah. Titik. Nah, ini A, B, A sampai apa? Habis. Seluruh huruf itu asalnya apa? Paham? Jelas? Nah, berarti apa aja rumah kita rajaki bertambah, jadi Allah menambahi rahmatnya kepada Rasulullah bertambah rumah rajaki. Kawala malapas Rasulullah hanya kau apa? Nah, kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Menghadap kepada Allah. Allah maulahakan takbir dengan nur Nabi Muhammad. Berarti nang menghadap ke Allah siapa? A, B, C. A, B, C itu mun dipandang asal napanya titik. Ngaran dudi itu kada masalah. Kain, tape, baju asalnya kapas. Ngaran dudi itu kada masalah. Ada ngaran kain, ada ngaran tape, dan ngaran baju asalnya apa? Kapas. Jadi itulah kehebatan kapas, menjadi baju, menjadi tape, menjadi ini, menjadi itu. Maka orang-orang dahulu yang dibukakan hatinya pertama pemahaman, mereka akhirnya menyadari betapa mereka kagum dengan pilihan Allah, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dan itu nabinya kita. Itu nabinya kita. Nabi Musa menjalani ma'rifatnya dengan jalan seperti ini. Nabi Isa menjalani ma'rifatnya dengan jalan seperti ini. Mereka tenggelam di dalam keberkahan Nabi Muhammad. Sampai pernah Nabi Musa berucap kata dengan jujur dari lubuk hati yang paling dalam, ya Allah, ulun rela lepas pangkat kerasulan ulun, lepas pangkat ulul azmi ulun biar jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat Rasulullah itu lebih dekat dengan Rasulullah. Parak benar lawan Rasulullah. Nabi Isa wani melapas asal diakui mau jadi umat Rasulullah.
Nah, aku contohkan yang paling nyaman aja. Aku adalah mene abahku. Mujur kada? Berarti aku ini adalah bagian dari awak abahku. Bujur kada? Bujur kada? Berarti aku itu kedada kesah. Yang ada hanya abahku. Bujur kada? Bujur kada? Ini kita kesah alami aja dulu. Hah? Iya kah? Nah, kalau kayak itu, apapun kelebihan, apapun kehebatan, apapun kemuliaan, itu kemuliaan abahku. Kada kemuliaanku. Naik ke derajat berikutnya. Aku murid dari seorang guru. Maka antara murid dengan guru, murid hilang. Guru yang timbul. Maka apapun kelebihan yang kumiliki dan segala yang ada di awakku adalah ampun guruku. Maka yang nampak dan jelas dan yang nyata adalah perguruan lain seorang. 3. Kita umatnya Rasulullah. Tenggelamkanlah pangkat umat ke dalam diri Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah, saat sudah tenggelam di dalam nur Nabi Muhammad, maka harapan kita satu. Titik ini terus bertambah, yang menambahinya Allah Ta'ala. Tetap iftikar, tetap berhajat kepada Allah setiap waktu dan saat. Jadi kawa bahajat karena berkat Rasulullah. Jadi kawa mengangkat tangan karena berkat Rasulullah. Jadi karena berdoa kawa membaca doa karena berkat Rasulullah. Tidak ada satu umat pun mulai zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir, nggak ada satu orang pun yang lepas dari berkatnya Rasulullah. Bahkan Nabi Adam sekalipun. Bahkan Nabi Adam bertanya, siapa orang yang namanya tertulis tetapai lawan nama pian itu ya Allah? Ujar Allah menjawab, jaka kada orang itu kau tidak akan dijadikan hai Adam. Sadarlah Adam, sadar, lalu mengerti. Oh, ini yang menjadi sabab, ini yang menjadi asal. Maka dari karena itu Nabi Adam disebut Abul Bashar. Dan Nabi kita disebut Abul Arwah. Mudahan paham. Nah, jadi ikam hendak berusaha apa amalan bagus, sholawat, minta tambahi lawan Allah, titik tuh jadi berkembang. Minta tambahi. Nah, saat salawat tadi berarti ikam mengakui kadada membawa modal apa-apa. Bacanya gin Allahumma bulat keledah. Ya Allah salli ala Muhammad. Tambahi titik tadi jadi ini. Artinya kita 100% kadada mengaku kawan. Minta sama Allah ulahakan titik tadi bertambah. Dan kedua, setelah sadar keadaan bawa apa-apa, 2, seandainya jadi titik tadi jadi A, itu bukan kehebatan kita, itu bukan kebesaran kita, itu adalah kemuliaan kekasih Allah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Oleh karena itu ada orang yang berkata, para wali berucap dengan jujur dari lubuk hati dan pandangan mereka bahwa mukjizat Rasulullah nggak pernah putus sampai hari kiamat. Nggak pernah putus. Selalu Allah tampaikan. HP aja wah ini bertingkat. Wah, TV aja bertingkat. Semua itu adalah Allah telah memperlihatkan kekuasaannya dan kehebatan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ya kah? Nampak dan jelas cerita dan kisahnya setelah kita datang kepada Allah bepadah lawan Tuhan minta ulahkan sesuatu, Tuhan pun berucap, aku sudah
siap dan bakahandak selalu menambah-nambah rahmatku kepada kekasihku. Ikam datang kalau aku ya Tuhan kadakah, keminta kalau aku kadakah, mendukung kadakah, tetap aku kayak itu sepanjang waktu dan setiap saat. Tinggal bila ikam mendukung gawianku, ikam orang beruntung. Bila ikam kada mendukung gawianku, ikam orang celaka. Bila ikam ma'amalakan salawat, mendukung gawianku buntung, bila kada celaka. Jelas? Bahkan betapa tidak sah sembahyang seseorang kalau kada bersalawat dengan Rasulullah. Nah, jadi malam esok, malam 21. Ya Allah, malam ini malam berapa? Nah, jadi malam esok kita mulai beribadatan malam. Malam ini kada dulu. Lah, kecuali pian sorongan nandak pada bapak. Malam esok kita mulai. Nah, bapak ya ma'amalakan nang 20 hari kita menuntut ilmu nih nah. Ya Allah, 20 hari ini menuntut ilmu dianuai dia pangarannya. Jaka kendaraan tuh dihidupi. Jangan mati terus. Kendaraan tuh mati terus rusak. Biar puga. Dipapanasi, ya Allah. Ya nang rancak kurang salah paham kendaraan dipanasi jamurnya belawasan. Kadanya mintu bang. Nah, baca Yasin. Jaka kada berkat Rasulullah kada keluar bacaan Yasin di muntung kita. Allah telah menambah-nambah rahmatnya kepada kekasihnya, keluarlah Yasin dari mulut kita semua. Maka dari karena itu betapa untungnya Rasulullah dan betapa untungnya orang yang mendukung Allah yang telah memberi Rasulullah lebih dan istimewa. Jelaskah? Nah, jadi kita sudah dalam hati kita mudah-mudahan Allah, Rasulullah, Rasulullah, Allah. Kada ada lagi nang lain. Mudahan kawan. Mbah, Allah maolah. Nang diolah siapa? Rasulullah. Berarti Allah tuh hari-hari menambahi apa? Menambahi kelebihan, kebesaran, kemuliaan Rasulullah. Kapan? Setiap saat. Sampai babila? Sampai kiamat. Sampai kena di padang mahsyar pun semua para nabi berkata mengundurkan diri, nafsi nafsi. Adapun sayyiduna wa habibuna Muhammad, ana laha ummati ummati. Saat Nabi Adam ditanya, wahai Nabi Adam, beri kami syafaat. Undagin ada salah aja Nabi Adam. Hari ini Tuhan kada wani unda bepender lo Tuhan. Karena bahasanya jaga kita tuh kuitan lagi merangut. Jadi sebejaan anak kada ada wani bependernya begini peja. Sikung janang wani memenderi. Kada ada bini aja kada wani bepender. Anak bertahan ada nyeloco aja orangnya. Ana laha ya lah. Memang sayyidi rasul maqbul syafa'ah inda maula sayyidi rasul. Hanya Rasulullah yang berkata, ana laha. Aku akan ngomong sama Allah. Aku mintakan syafaat. Ya nang pada hari itu seberatan orang benar, ya Allah, kadusah lagi sudah kayak ini aja nah. Putusakan jangan nang kayak ini nah, jangan nang kayak ini. Ke neraka kada, ke surga kada. Ini ngalih Tuhan nang kayak ini aja nah. Putusakan biar ke neraka lagi. Mohon saking anunya, saking huru hara padang mahsyar, kada gegampangan. Ayo, kena ada bubuhan nambah kelompok selamat wadah khusus nang jarurang to PPIP kelompok ada nang soikong umat pulang kena tinggalam palohnya juana meninggal makan dosa dan kesalahannya karena hanya Rasulullah memberi izin lawan nang lain memberi syafaat dan umat siden itu panduhulunya masuk surga sebelum umat nang lain. Kayak apa? Nabi Musa kada behiri. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Untung kita diulah menjadi umat Nabi Muhammad. Jika diulah jadi umat Nabi Adam gak apakah nasib? Ya Allah, jika diulah umat Nabi Nuh bisa menawaki tahilau Nabi Nuh sako. Ya Allah, tapi untung diulah jadi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi hasilnya kita mendatangi Allah, jadi kawam mendatangi Allah ini berkat Rasulullah. Nah, sudah itu aja dah. Ada banyak pandir lagi dah. Jadi lalu mintalah agar Allah menambah-nambah akan rahmatnya kepada Rasulullah. Nah, takbir kawa, rukuk kawa, i'tidal kawa, sujud kawa, semenyaan adalah Allah menambah-nambah rahmatnya kepada Rasulullah. Siapa melihat Allah menambah-nambah rahmatnya kepada Rasulullah hatan sembahyang, itu sama hakikatnya melihat Rasulullah sedang sembahyang. Barang siapa berwudu melihat Allah menambah-nambah rahmatnya kepada Rasulullah dengan berwudu tadi, kawama angkat banyu ke muha, kawama menyapu tangan, itu tambahan rahmat Allah kepada Rasulullah. Maka siapa memandang seperti itu sama melihat Rasulullah sedang berwudu. Barang siapa pulang mengaji lalu melihat-lihat akan bahwa Allah menambah-nambah rahmatnya kepada Rasulullah dengan kajiannya tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, inya melihat bahwa Allah menambah-nambah kepada Rasulullah dengan bacaan Qur'annya tadi sama inya mendengarkan Rasulullah mengaji. Maka mudah-mudahan Allah jangan hilangkan hati kita. Di hati kita jangan hilang Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan jangan hilang Allah dan Rasulullah. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Insyaallah sambungannya malam esok kita membahas yang disebut tadi dengan wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu adalah musyahadah. Insyaallah samak basar kalam yang berisi wahdaniyat juga adalah kena makayapa muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ampun maaf ridha, wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله